Yeah, that's for bracelet. Oh, Number 1. nasi iga sapi. Cool, good. Number 2. Nasi rendang. Cool, good. Number 3. Nasi ayam goreng. Cool, that's good. That's good. Or nasi gulai ayam. Oh, Entrada. Okay. bakwan, Appetizer. pisang. Appetite. Can I put chili? No. No, Alright. try. Qué rico. Sabe como hay un platillo en Panamá. Right? Like it? Yeah. Right? Right. It is good. Yeah, banana. O sea, ¿hace cuántos años te fuiste? Sí, 10, exactamente 10 en 10 diciembre. years. A ver, ¿me puedes quitar tu modelo? ¿Me ensucié? Guys, gue lagi ada di restoran, satu-satunya restoran Indonesia yang ada di Meksiko, namanya Jawa Restaurante. Lagi membawa orang-orang Meksiko di sini untuk ngerasain makanan Meksiko. Sorry, makanan Indonesia. Nah, ini ada mie goreng. Ada mie goreng, ada sate. Wow, sate. Jarang ketemu sate. Ini ada bakwan goreng, ada tempe. Nah, ini yang paling enak, tempe. Dia juga ada kecap manis, nggak akan bisa ditemuin di mana-mana pun. Ini pisang goreng, sambal. Ya, semoga mereka suka dan gak sakit perut dan gak mencret ya. Makasih, Bu. Berapa? This one has liver. No. Leader? Liver. No. It's prawns and shrimp. Y ahora aquí. No, está muy bien, aparte está muy bien ubicado. Sí. De hecho, embajada de Indonesia aquí cerca. Sí, me acuerdo que fui aquí por la visa. Aquí muy cerca, ok. sí. Masari, Alejandro Dumasno, Rosa Ini asli rasanya Indonesia Esta banget. sama Sumpah ini itu, rasa makanannya Indonesia banget. Quizás Gue makan pakai tangan. muy famosos Ada bakwan goreng, hasta pakai sambalnya pedes este banget. tenerán que nivel alto en el mundo. Tempe goreng. Este rendang lleva muchísimos. Yang paling enak mie goreng ya. Tadi gue udah coba. cocinarlo también. Sama sate. Y esta lleva muchísimo leche. Oh, ada rendang. Es de Oke. Ajá. Es de res. De res. Sí, Delicioso. Este es... Ay, qué rico. Oh, we have. And that is coconut. A ver, chécale. A ver. No quiero regar. Karena nggak ada restoran Indonesia, saya harus bikin lah satu. Oke. Ini terus kayak bumbu-bumbunya, ini kan rasanya otentik Indonesia. Oh iya, suka. Iya, suka. Udah coba tadi ya? Udah coba. Semuanya udah kita pesan. Enak nggak? Enak banget. Oh, Nah, syukurlah. itu gimana untuk bahan-bahannya sulit nggak untuk di sini? Bahan-bahannya lumayan sulit ya, lumayan sulit. Tapi ada bahan-bahan dasar yang di sini tuh ada. Jadi ya nggak dibilang sulit banget ya nggak sulit banget karena bawang merah, bawang putih bisa didapat di sini. Kemudian cabai di sini tuh negara Meksiko itu adalah negara yang paling kaya cabai. Salsa gitu ya. Makanya kalau masak kita kan orang Indonesia tesnya lebih ke pedes gitu kan. Jadi ya udah gampang banget dapet cabai. Tapi kalau cabai merah orang sini hampir nggak pakai, terutama cabai merah seger ya gitu. Jadi ya sudah, saya kalau mau perlu untuk bikin sambal merah harus pesan sama mereka di pasar lah, sama orang-orang yang sudah langganan lah, supplier gitu ya. Kalau bahan yang paling sulit atau makanan yang paling sulit untuk dibuat di sini karena bahannya terbatas? Rendang, gulai, semua yang pakai kemiri, pakai bumbu-bumbu yang lebih banyak ya. Kemiri, kemudian yang pakai kencur di sini nggak ada, kemiri nggak ada, lengkuas nggak ada. Jadi lengkuas alhamdulillah bisa nanem sedikit gitu, sedikit bisa pakai sendiri. Tapi kalau yang
kering kita bisa import ya dari Amerika gitu. Oh gitu. Jadi sebagian import juga ya. Jadi yang bahan-bahan gitu import, terutama kecap. Kecap Iya, manis kecap. juga import. Oke. Gitu. Terus daun daun jeruk saya nanam tuh di pojok tuh. Oh iya betul, ada daun jeruk kayak daun salam. Jeruk, iya, daun salam nggak ada, jadi harus import juga. Oke. Di sini ada mirip daun salam, namanya laurel, tapi nggak cocok untuk masakan kita. Jadi tetap kita harus pakai daun salam. Terus kalau untuk warga lokal di sini, respon mereka gimana dengan cita rasa Indonesia? Alhamdulillah ya, mereka suka. Mereka Oke. suka. Dan kita tahu bahwa orang Indonesia di sini kan nggak banyak tuh. Iya, dikit banget Sedikit ya. banget. Iya, jadi kalau misalnya kita ngandelin orang Indonesia aja, ya nggak akan nutup Betul. sewa dan Ya. biaya operasional ya. Ya. Gitu. Jadi fixed cost-nya juga lumayan tinggi. Jadi kita harus promonya benar-benar lah gitu. Kebanyakan ekspatriat, orang asing yang tinggal di Meksiko itu udah pasti kalau ada orang Indonesia jalan-jalan ke Meksiko pasti mampir sini. Kemudian orang Meksiko sendiri, kemudian ada komunitas negara tetangga kita orang Malaysia, itu lumayan banyak, hampir tiap hari makan di sini. Kemudian orang Belanda, Dari ya Belanda. karena kan dulu Indonesia kan Betul. dari Belanda, jadi orang Belanda itu suka makanan Indonesia. Nah itu mereka sering banget kesini. Oke. Kalau favorit orang Meksiko apa di sini? Favoritnya orang Meksiko sate. Oh sate. Mm-mm. Oke. Sate sama soto. Sate sama soto. Nah, Oke, karena oke. kan di sini dingin tuh. Jadi kalau pagi-pagi mereka datang itu minta soto sama bakso. Oh, Tapi bakso. mereka lebih suka soto daripada bakso. Oke, bakso sama soto ya. Kalau gitu ya. Kalau ini udah lama berdiri berapa lama? Di sini sebenarnya dulu pernah buka, tapi di Oh. Kolonia Roma ya. Meksiko Dulu- juga? Di Meksiko. Di Kolonia Roma tuh dekat Condesa, mungkin. Condesa ya, lebih tempat orang- asing ya, banyak ya. Banyak orang asing. Di sana buka dari tahun 2013. Oh udah lama dong. Lumayan ya. Terus 2017 terjadi gempa kan. Oh iya, cerita. Gempa ya bulan September tuh gempa, terus kemudian kami masih bertahan di situ karena kita nggak tahu kalau sebenarnya ternyata tuh gedungnya retak gitu. Nah 2018 awal-awal gitu datanglah protection sipil yang suka ngecek gedung-gedung gitu kan. Terus mereka bilang bahwa ini tempat udah nggak layak untuk Bisa. ditempatin, harus keluar gitu. Jadi ya udah, terus 2019 saya sempat pulang ke Indonesia dulu, pas balik ke sini udah rencana mau buka lagi, tapi ternyata pandemik. Ya, gitu. ya, ya. Oh. Nah, jadi baru buka lagi di sini nih di Polanco. Nah, di Polanco ini saya kasih ganti nama. Dulu Jawa. namanya Warung Makan Komida Istilo Indonesia. Sekarang ganti Jawa Restorante de Indonesia.